Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan pemuda ini terpaksa menikah dengan ibu kos karena tak bisa bayar kosan. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Mentari pagi menyambut kota Jakarta dengan cahaya hangat yang menembus jendela kereta komuter. Di antara lautan manusia yang sibuk dengan rutinitas masing-masing, seorang pemuda berusia 21 tahun berdiri tegak dengan ransel besar di punggungnya. Namanya Raka. Ia baru saja tiba dari kampung halamannya di Jawa Tengah dengan satu tujuan besar, menuntut ilmu di ibu kota. Raka diterima di salah satu universitas negeri ternama di Jakarta, jurusan Sastra Indonesia. Awalnya, ia berharap mendapat tempat di asrama kampus, namun nasib berkata lain. Semua kamar sudah penuh saat ia mencoba mendaftar. Tak ingin menyusahkan orang tuanya yang hanya petani, ia pun bertekad mencari kos-kosan sendiri, meski dengan uang seadanya. Setelah 2 hari berkeliling daerah sekitar kampus dengan kaki pegal dan hati lelah, akhirnya ia menemukan satu tempat yang sesuai dengan budgetnya. Sebuah rumah kos sederhana terletak 2 kilometer dari kampus, di sebuah gang kecil yang cukup tenang. Di depan gerbang rumah tersebut tertulis plang kecil, "Terima kos putra hubungi Ibu Rani." Pintu pagar rumah diketuk pelan. Tak lama kemudian, seorang wanita berumur sekitar 40 tahun membukakan pintu. Wajahnya tegas namun hangat, rambutnya diikat rapi, dan ia mengenakan daster motif bunga yang sederhana. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. "Saya Raka, Bu. Baru kuliah di sini. Saya lihat ada kos-kosan di sini. Masih tersedia ya?" jawab Raka sopan. Wanita itu mengangguk dan memperkenalkan dirinya. "Saya Rani, pemilik kos ini. Masih ada satu kamar kosong di lantai 2. Mau lihat dulu?" Raka mengikuti Bu Rani naik tangga kayu yang agak berderit. Kamarnya cukup bersih, berukuran 3 kali 3 meter, dengan kasur, meja belajar, kipas angin, dan jendela yang menghadap ke halaman kecil di belakang rumah. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Biaya per bulan Rp600.000, listrik sendiri. Dilarang membawa teman perempuan ke dalam kamar, dilarang merokok dan berisik di malam hari. Kebersihan tanggung jawab masing-masing. Jelas Bu Rani tegas. Raka mengangguk cepat. "Saya setuju, Bu." Hari itu juga, Raka menempati kamarnya. Ia merasa lega, seolah satu beban besar telah lepas dari pundaknya. Malamnya, ia menelepon ibunya, memberi kabar bahwa ia sudah menemukan tempat tinggal. Suara ibunya bergetar bahagia dari seberang telepon. Hari-hari berikutnya, Raka mulai beradaptasi. Ia kuliah pagi hingga siang dan sore hingga malam bekerja paruh waktu di sebuah restoran Padang. Ia menjadi pelayan sekaligus pencuci piring. Gaji tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Ia jarang ada di kamar selain untuk tidur. Bu Rani mulai memperhatikan kebiasaan Raka. Setiap malam sekitar pukul 10, terdengar langkah kaki menaiki tangga kayu. Kadang terdengar suara letih Raka membanting tubuh ke kasur. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah merepotkan siapapun. Anak muda yang bertanggung jawab, pikir Bu Rani. Suatu malam, lampu lorong lantai 2 mati. Bu Rani kebingungan karena ia tidak bisa menjangkau soketnya yang tinggi. Ia pun mengetuk pintu kamar Raka. "Raka, maaf ganggu malam-malam. Bisa bantu Bu Rani ganti bohlam?" Raka mengangguk dan langsung membantu. Ia mengambil tangga lipat dan naik ke atas, mengganti bohlam yang mati. Bu Rani berdiri di bawah, menatapnya dengan senyum. "Kamu sering pulang malam ya?" "Iya, Bu. Habis kuliah saya kerja di restoran, buat bayar kos dan makan." Bu Rani mengangguk, namun sorot matanya seolah menyimpan kekaguman. Di usia muda, Raka sudah punya prinsip dan kerja keras yang tak banyak dimiliki pemuda lain. Namun saat Raka hampir selesai mengganti lampu, tangga tua itu berderit keras lalu patah. Raka jatuh terjerembab ke lantai, tangannya terbentur keras. "Astaga, Raka!" teriak Bu Rani panik. Ia segera menghampiri dan membantu Raka duduk. "Sakit di mana? Bisa gerakan tanganmu?" "Sakit, Bu, kayaknya keseleo," rintih Raka.
Dengan sigap, Bu Rani mengambil minyak urut dan mulai memijat perlahan tangan Raka yang memar. Sentuhannya lembut tapi mantap, seperti seseorang yang pernah terbiasa mengurus orang lain. Saat memandang wajah Raka yang menahan sakit, ada sesuatu dalam dirinya yang bergerak. Sesuatu yang lama ia kubur sejak suaminya meninggal 4 tahun lalu. Raka sendiri merasakan hal aneh. Ada kedekatan mendadak yang tumbuh. Mungkin karena kehangatan tangan itu, atau perhatian yang tulus dari seorang wanita dewasa yang baru saja dikenalnya. Tapi ia memilih diam, membiarkan malam itu berlalu. Keesokan harinya, tangan Raka masih sakit. Ia izin tak masuk kuliah dan bekerja. Pagi-pagi, Bu Rani mengetuk pintu kamarnya sambil membawa nampan berisi bubur dan teh manis hangat. "Kamu harus makan yang hangat biar cepat pulih," ucapnya sambil duduk di ujung kasur. Ia lalu menyuapi Raka perlahan. Hati Raka bergetar. Bukan karena suapan itu, tapi karena kelembutan yang ia rasakan. Bukan seperti kasih seorang ibu, tapi kehadiran seorang wanita yang peduli. Pandangan mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Raka. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas baru, kuliah, kerja, dan sesekali duduk di teras samping rumah kos, berbincang ringan dengan Bu Rani yang sering membuatkan teh hangat sore hari. Tangannya yang keseleo sudah membaik, tapi kedekatan yang terjalin dengan Bu Rani justru makin kuat, seperti simpul yang mengikat diam-diam. Awalnya Raka merasa canggung. Ia sadar betul bahwa Bu Rani jauh lebih tua. Tapi ada sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Wanita itu hangat, perhatian, dan selalu hadir ketika ia merasa sendiri. Dalam diam, Raka mulai menanti momen-momen sederhana bersama Bu Rani. Senyum kecilnya saat menyambut Raka pulang, atau sekadar tanya, "Sudah makan?" yang terasa lebih menenangkan dari apapun. Bu Rani pun merasakan hal serupa. Setiap kali melihat Raka yang lelah tapi tetap sopan dan pekerja keras, hatinya tersentuh. Ia bukan sekadar anak kos baginya. Ada kekaguman, ada harapan, bahkan perlahan, ada cinta yang tumbuh diam-diam. Malam itu hujan turun deras. Angin menampar jendela kamar Raka dan suara gemuruh membuat suasana makin dingin. Saat hendak tidur, pintu kamarnya diketuk pelan. "Raka, maaf ganggu. Bisa bantu ibu geser lemari? Tadi air masuk dari ventilasi belakang." Suara Bu Rani terdengar lirih. Meski tubuhnya lelah, Raka bangkit dan mengikuti Bu Rani ke kamar utama di lantai bawah. Kamarnya luas, rapi, dan beraroma melati. Lemari kayu tua itu memang berat, tapi mereka akhirnya berhasil menggesernya. Di sela-sela kerja itu, tawa kecil sempat terdengar saat tangan mereka bersentuhan. Setelah selesai, Bu Rani menyuguhkan teh jahe. Mereka duduk di lantai beralaskan karpet tipis, berbincang ringan sambil menunggu hujan reda. "Dulu, waktu suami saya masih hidup, kami sering duduk seperti ini. Diam tapi saling paham," ucap Bu Rani tiba-tiba, suaranya menggantung. Raka menoleh. "Maaf Bu, saya nggak bermaksud." "Enggak Raka, kamu justru mengingatkan ibu pada masa-masa itu. Tapi bukan berarti ibu melihat kamu seperti almarhum suami. Kamu berbeda." Ada jeda. Hanya suara hujan yang terdengar. Raka menatap wajah Bu Rani. Wajah itu tampak lelah, namun penuh ketegaran. "Ibu kesepian?" tanya Raka pelan. Bu Rani tak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu menatap mata Raka. "Iya, tapi sekarang tidak seperti dulu." Raka mengangguk perlahan. Hatinya menghangat, bukan karena teh jahe, tapi karena perasaan baru yang perlahan tumbuh, tak bernama, tapi mengisi ruang hampa di hatinya. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Setiap pagi Bu Rani sering membawakan sarapan ke kamar Raka. Raka di lain sisi membantu memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak, dari genteng bocor, pagar berderit, hingga pompa air yang kerap mogok. Hubungan mereka mulai menjadi perbincangan tetangga sekitar, meski hanya berupa bisik-bisik. Seorang pemuda yang tinggal serumah dengan janda, apalagi terlihat akrab, tentu menimbulkan tanda tanya. Raka pun menyadari itu. Suatu sore, ia mencoba mengambil jarak. Ia duduk sendiri di taman kampus, merenung. Ia bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang ia jalani ini? Apakah perasaan ini wajar, ataukah ia hanya terbawa suasana?
Namun saat ia pulang malam itu dan mendapati Bu Rani tertidur di kursi ruang tengah sambil menunggu pintu dibuka, segala keraguannya runtuh. "Ibu nunggu saya?" tanya Raka pelan. Bu Rani tersenyum, matanya masih setengah tertutup. "Iya, ibu nggak bisa tidur kalau belum tahu kamu pulang selamat." Raka berdiri di depan wanita itu. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah sekian lama tersesat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tercekat. "Raka," kata Bu Rani lirih, "kalau ibu jujur, ibu ingin kamu tinggal di sini bukan hanya sebagai anak kos, tapi sebagai seseorang yang lebih dekat." Raka terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tak pernah menyangka hal itu akan terucap begitu langsung. "Saya juga merasa begitu, Bu," akhirnya ia berkata, suaranya bergetar. Keesokan harinya, suasana menjadi lebih canggung. Mereka seperti menahan sesuatu yang sudah setengah terungkap, namun belum sepenuhnya dibicarakan. Namun malam harinya, Bu Rani mengetuk pintu kamar Raka lagi. Kali ini tanpa alasan. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandang Raka yang sedang membaca. "Kalau kamu tidak keberatan, malam ini, temani ibu makan malam di ruang tengah. Kita ngobrol saja, enggak usah mikir yang aneh-aneh." Raka tersenyum. "Dengan senang hati, Bu." Malam itu mereka makan sederhana, nasi goreng buatan Bu Rani, kerupuk, dan teh manis. Tapi suasananya tak lagi sederhana. Ada sesuatu yang tumbuh makin kuat di antara mereka. Sebuah keberanian baru untuk saling menerima, walau tak tahu akan kemana hubungan itu membawa. Sejak malam makan bersama itu, hubungan antara Raka dan Bu Rani tak lagi sama. Ada kedekatan yang tak perlu dijelaskan, cukup lewat tatapan dan perhatian kecil yang mereka saling berikan. Waktu seolah berjalan pelan saat mereka bersama dan cepat sekali berlalu ketika berpisah. Pagi hari, Bu Rani kini rutin membangunkan Raka dengan ketukan pelan dan suara lembut. "Raka, sudah subuh, nanti telat kuliah." Kadang membawa segelas teh, kadang hanya senyum di balik pintu. Raka merasa seperti hidup dalam dunia yang asing tapi menghangatkan, berbeda dari kerasnya Jakarta yang ia temui di luar sana. Namun dunia luar tak sepenuhnya diam. Beberapa penghuni kos mulai mengangkat alis. Gosip mulai berhembus tentang kedekatan yang terlalu intim, tentang makan malam bersama, tentang Bu Rani yang belakangan tampak lebih sering berdandan. Suatu malam, Raka dipanggil oleh salah satu penghuni lama, Mas Didin. "Ra, boleh ngomong sebentar?" Raka mengangguk. Mereka duduk di warung kopi kecil dekat geng. "Aku cuma mau bilang hati-hati aja, banyak orang yang perhatiin. Kamu tahu sendirilah, kita tinggal di lingkungan yang suka salah paham." Raka tersenyum tipis. "Saya paham, Mas, tapi saya juga enggak ngelakuin apa-apa yang salah." Didin menepuk bahunya. "Ya, selama kamu yakin dan bisa jaga diri." Raka pulang dengan pikiran berputar. Ia sadar, hubungan dengan Bu Rani tak bisa hanya berdasarkan perasaan. Ada pandangan masyarakat, ada batasan usia dan ada masa depan yang harus ia pikirkan. Malamnya, ia duduk di depan kamarnya, merenung. Bu Rani keluar dengan 2 gelas teh hangat. "Kamu kelihatan bingung," katanya pelan. Raka mengangguk. "Bu, saya mikir, kalau hubungan ini terus berlanjut, akan seperti apa?" Bu Rani diam sejenak. "Kamu takut dengan penilaian orang?" "Bukan hanya itu, saya takut mengecewakan ibu, takut nanti nggak bisa memberi yang ibu harapkan." Wanita itu menatap Raka, penuh pengertian. "Raka, aku sudah cukup kenyang dengan penantian, dengan harapan kosong. Yang aku butuhkan sekarang bukan janji, tapi kehadiran, dan kamu sudah memberi itu." Raka menunduk, hatanya penuh gejolak. Dalam benaknya, ia ingin melindungi wanita ini, membuatnya bahagia. Tapi ia juga masih mahasiswa, ia belum punya apa-apa. Keesokan harinya, Raka memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk beberapa hari. Ia ingin merenung, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk Jakarta dan perasaan yang bercampur aduk. Bu Rani mengantarnya hingga depan geng, matanya sembab. "Jangan lama-lama ya," katanya lirih. Di rumah, Raka disambut hangat oleh keluarganya. Namun ibunya yang peka langsung menyadari perubahan pada anaknya. "Kamu lagi bingung ya?" tanya ibunya saat mereka duduk di dapur. Raka mengangguk. Ia tak bisa menyembunyikan isi hatinya. "Ada seseorang di Jakarta, Bu. Dia baik, dewasa dan perhatian. Tapi usianya jauh di atas saya. Dia janda." Ibunya tak langsung bicara. Ia mengaduk teh di depannya sambil menatap kosong.
Kalau kamu tanya ibu sebagai orang tua tentu khawatir. Tapi kalau kamu tanya ibu sebagai manusia, maka ibu akan bilang, kebahagiaan itu bukan soal usia, tapi soal siapa yang membuatmu merasa utuh. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti pelita di tengah kabut hatinya. Ia kembali ke Jakarta 2 hari kemudian. Di depan gerbang kos, Bu Rani sudah menunggu. Wajahnya tampak lega sekaligus penuh rindu. Tanpa banyak kata, mereka hanya saling menatap. Malam itu, Raka mengetuk pintu kamar Bu Rani. "Boleh saya bicara?" tanyanya. Bu Rani mempersilakan masuk. Raka duduk di kursi kayu, mengambil napas panjang. "Saya pulang ke kampung karena ingin memastikan apa yang saya rasakan. Dan sekarang saya yakin, saya ingin bersama ibu." Bu Rani terdiam, air matanya menetes perlahan. "Tapi saya juga ingin semuanya jelas dan halal. Saya enggak mau hubungan ini diselimuti keraguan," lanjut Raka. Wanita itu mendekat. "Kamu yakin?" "Saya belum punya apa-apa, tapi saya punya niat dan rasa tanggung jawab." Seketika, pelukan menghapus semua keraguan di antara mereka. Pelukan yang bukan sekadar pelampiasan rindu, tapi janji dalam diam. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan sederhana. Raka menemui dosennya, menjelaskan bahwa ia akan cuti selama beberapa minggu untuk urusan keluarga. Ia juga menghubungi tempat kerja, meminta izin tanpa menyebut alasan pribadi. Bu Rani, dengan bantuan tetangganya yang dekat, mulai mengurus syarat-syarat administrasi untuk pernikahan. Ia tak ingin pernikahan mewah, cukup saksi dan orang-orang yang benar-benar tahu siapa mereka. Tapi tetap, berita itu menyebar. Beberapa menyambut dengan sinis, beberapa dengan rasa tak percaya, namun ada juga yang diam-diam merasa iri. "Anak muda menikahi janda, pasti karena uangnya," ujar seorang ibu-ibu di warung. Namun Raka dan Bu Rani tetap tenang. Mereka tahu, hanya mereka yang tahu bagaimana cerita itu bermula dan kemana arah yang mereka tuju. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah alam pun ikut bersiap menyambut hari yang tak biasa. Gang sempit menuju rumah kos milik Bu Rani dihiasi janur kuning dan rangkaian bunga sederhana. Beberapa tetangga membantu menata kursi di halaman depan. Tak ada panggung megah atau tenda besar, hanya kesederhanaan yang tulus, seperti cinta yang mereka perjuangkan. Di dalam kamar, Raka duduk di depan cermin, mengenakan baju koko putih dan sarung bermotif tenun. Wajahnya tampak tegang, tapi mata menyiratkan keteguhan hati. Seorang teman kuliahnya yang datang sebagai saksi, menepuk pundaknya. "Nggak nyangka kah? Tapi kalau lo yakin, jalani." Raka tersenyum. "Yakin bro, ini bukan soal umur tapi soal siapa yang benar-benar peduli." Sementara itu, di kamar sebelah Bu Rani didandani sederhana. Kebaya krem dan sanggul kecil menghiasi kepalanya. Senyumnya mengembang, namun di balik riasannya, matanya basah. Ia tak menyangka akan menikah lagi, bahkan dengan seorang lelaki yang jauh lebih muda. Prosesi akad nikah berjalan khidmat. Ayah Raka yang datang dari kampung menjadi wali. Suara ijab kabul terdengar jelas, penuh getar. Tepuk tangan kecil mengiringi ucapan sah dari para saksi. Raka menatap tangan Bu Rani yang kini digenggamnya, tak lagi sebagai ibu kos, tapi sebagai istri. Beberapa tamu meneteskan air mata, sebagian terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tapi bagi Raka dan Bu Rani, tak penting apa kata orang. Yang mereka tahu, hari itu mereka saling menerima, tanpa syarat. Malam harinya setelah semua tamu pulang dan sisa-sisa makanan dibersihkan, Raka duduk berdua dengan Bu Rani di ruang tengah. Rumah itu kini terasa lebih hangat, bukan karena dekorasi, tapi karena makna yang baru. "Aku masih merasa ini mimpi," ucap Bu Rani, bersandar di bahu Raka. "Kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun," jawab Raka sambil memeluknya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh adaptasi. Di satu sisi, mereka seperti pasangan suami istri lain, berbagi sarapan, berdiskusi soal keuangan, saling menanyakan kabar sebelum tidur. Tapi di sisi lain, mereka harus menghadapi reaksi dari luar. Teman-teman kuliah Raka terpecah. Ada yang mendukung, ada yang mencibir, bahkan ada yang menjauh. "Lo beneran nikah sama janda umur 40, Kak? Serius?" tanya salah satu teman di kantin, setengah mengejek. Raka menjawab dengan tenang. "Iya, dan gue bahagia. Lo nggak harus ngerti."
Dosen-dosen Raka sempat menanyakan soal cutinya, tapi saat ia kembali ke kelas, ia belajar dengan lebih tekun dari sebelumnya. Ia tak ingin orang melihat pernikahannya sebagai gangguan atau kesalahan, tapi sebagai alasan untuk tumbuh lebih baik. Bu Rani pun sempat dihadapkan pada keluarga mendiang suaminya yang mempertanyakan keputusannya. "Kenapa harus pemuda? Apa nggak ada pria seumuran?" tanya iparnya. Bu Rani menjawab dengan jujur, "Karena yang muda itu lebih berani sayang tanpa ragu, dan dia yang pertama membuat saya merasa hidup kembali." Lambat laun, banyak yang mulai menerima. Tetangga yang dulu bergosip kini sering mampir, bahkan menitipkan makanan. Mereka mulai melihat bahwa hubungan itu bukan sekadar sensasi, tapi kenyataan yang penuh ketulusan. Hubungan mereka diuji bukan oleh perbedaan usia, tapi oleh kesibukan dan tekanan hidup. Raka tetap bekerja paruh waktu, sementara Bu Rani mengelola rumah kos dan membuka usaha kecil menjual kue basah. Mereka tak pernah punya banyak waktu bersama, tapi setiap detik yang mereka bagi terasa penuh arti. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di beranda, Raka memegang tangan istrinya. "Bu, maksudku, sayang, aku tahu jalan kita nggak mudah, tapi aku nggak pernah nyesel." Bu Rani tersenyum. "Aku juga, kadang aku takut kamu akan pergi, kalau sudah sukses nanti." Raka menatap matanya dalam. "Aku pergi hanya untuk kembali dengan lebih banyak yang bisa kuberikan padamu." Bu Rani menangis, bukan karena sedih tapi karena bersyukur. Ia pernah merasa sepi, kosong dan tak berguna. Tapi kini ia memiliki seseorang yang membuatnya kembali bermakna. Di kampus, Raka mulai dikenal bukan hanya karena keberaniannya menikah muda, tapi juga karena prestasinya. Ia aktif dalam diskusi kelas, mulai menulis artikel, dan bahkan dipercaya sebagai asisten dosen. Ia tahu, semua ini tak akan ia capai tanpa ketenangan yang diberikan oleh rumah kecil di ujung gang dan wanita luar biasa di dalamnya. Suatu sore, Bu Rani duduk membaca di ruang tamu. Raka pulang membawa sesuatu, sebuah bingkai kayu berisi sertifikat. "Juara lomba esai nasional," katanya bangga. Bu Rani memeluknya. "Aku bangga, aku selalu percaya kamu istimewa." Raka tertawa kecil, "Aku bisa istimewa karena kamu ada." Di luar rumah, mentari senja menyinari halaman kecil mereka. Angin membawa aroma kue buatan Bu Rani yang baru matang. Di dalam rumah, dua jiwa yang berbeda generasi kini menyatu dalam satu cerita yang tak biasa, tapi nyata. Setahun berlalu sejak hari pernikahan mereka. Waktu berjalan cepat, tetapi cinta yang tumbuh dalam rumah kecil di ujung gang itu tak pernah memudar. Justru semakin kuat, seperti akar pohon yang diam-diam menancap dalam ke tanah. Raka kini berada di semester akhir. Ia sibuk dengan skripsi dan juga mulai menerima proyek freelance sebagai penulis konten untuk beberapa media daring. Uang hasil tulisannya ia sisihkan untuk menabung, memperbaiki rumah kos sedikit demi sedikit, dan menambah perabotan kecil untuk kenyamanan mereka berdua. Bu Rani, di sisi lain, semakin aktif. Usaha kuenya berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari warung-warung sekitar dan menjual lewat aplikasi online. Raka membantu memotret produknya, membuat katalog digital, dan mengelola media sosial usahanya. Mereka bukan pasangan sempurna. Terkadang ada debat kecil tentang uang belanja, tentang waktu yang tak cukup untuk berdua, atau tentang pandangan orang yang sesekali masih melempar lirikan aneh. Tapi, semua itu tak pernah jadi alasan untuk menjauh. Setiap konflik justru memperdalam pemahaman mereka tentang satu sama lain. Suatu malam, saat gerimis membasahi jendela dan aroma kayu bakar memenuhi rumah, Raka duduk di samping Bu Rani yang tengah membaca. "Sayang," ucap Raka pelan, "nanti setelah aku lulus, aku ingin kita pindah." Bu Rani menoleh. "Pindah? Kemana?" "Masih di Jakarta, tapi ke tempat yang lebih besar, biar ibu nggak capek ngurusin semuanya sendiri. Dan aku mau kita mulai dari awal, di rumah yang benar-benar kita bangun bersama." Bu Rani menggenggam tangan suaminya. "Kamu yakin?" "Aku sudah lama yakin. Sekarang aku hanya ingin menjadikan hidupmu lebih nyaman." Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan uang tabungan dan tambahan dari hasil penjualan motor lama Raka, mereka berhasil menyewa rumah kecil di pinggiran Jakarta.
Rumah itu tak luas, tapi memiliki halaman belakang yang cukup untuk Burani menanam cabai dan bunga matahari, dua hal yang selalu ia impikan sejak lama. Hari pertama mereka pindah, Raka mengecat dinding rumah sambil bersenandung. Burani menyiapkan makan siang dengan semangat yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Saat sore datang, mereka duduk di teras belakang, memandang langit oranye dan tertawa kecil saat hujan gerimis turun pelan-pelan. Tak lama, berita kehamilan datang. Burani, yang sempat ragu akan kemampuannya untuk mengandung kembali di usia 41, terkejut saat dua garis merah muncul di test pack. Ia memeluk Raka sambil menangis. Air matanya tumpah tanpa suara, antara haru, bahagia, dan gugup. "Aku takut, Raka," katanya saat malam tiba. Raka mencium keningnya. "Kita lewati semua bersama, kamu tidak sendiri." Masa kehamilan berjalan pelan dan penuh waspada. Mereka rajin kontrol ke bidan, menjaga pola makan, dan lebih sering beristirahat. Raka rela mengambil cuti kuliah sebulan untuk menemani istrinya. Ia tak ingin melewatkan momen apapun. 9 bulan kemudian, lahirlah bayi laki-laki yang sehat. Mereka menamainya Rafael Nur Rani, sebuah gabungan dari nama mereka berdua, dan kata Nur yang berarti cahaya. Ia adalah simbol dari perjalanan cinta yang tak biasa, namun nyata. Kini rumah itu tak hanya dihuni dua hati yang saling mencintai, tapi juga tawa bayi yang memecah sunyi. Raka resmi lulus kuliah dan bekerja sebagai penulis tetap di sebuah media besar. Ia menulis kisah-kisah inspiratif, dan suatu hari ia memberanikan diri menulis kisah cintanya sendiri dengan nama samaran. Tulisan itu viral, banyak yang tersentuh, banyak pula yang terkejut. Tak sedikit yang mengirimi pesan dukungan dan beberapa media bahkan ingin mengangkatnya menjadi film. Tapi Raka menolak. "Cerita ini bukan untuk hiburan, ini warisan kecil untuk anak kita. Biar dia tahu bahwa cinta sejati itu tidak mengenal usia, status, atau komentar orang." Burani yang membaca tulisan itu berkali-kali selalu menangis saat tiba di bagian saat ia pertama kali mengetuk pintu kamar Raka meminta bantuan mengganti lampu. Baginya, itu bukan awal kisah cinta biasa, tapi titik balik dari hidup yang lama ia jalani dalam sepi. Beberapa tahun kemudian, Rafael kecil berlari-lari di halaman belakang. Rumah mereka kini lebih besar. Raka dan Burani membangun usaha keluarga. Raka sebagai penulis dan editor lepas, Burani sebagai pemilik toko kue rumahan yang sudah punya 3 pegawai tetap. Setiap sore, keluarga kecil itu duduk di teras, menyesap teh dan berbagi cerita hari ini. Tak lagi ada bisik-bisik tetangga, tak lagi ada tatapan miring. Yang ada hanya cinta yang kini sudah mengakar, tumbuh, dan berbunga di tanah yang mereka bangun bersama. Di dinding ruang tamu tergantung sebuah foto sederhana. 2 orang, seorang pemuda dan wanita dewasa, berdiri di depan rumah kos dengan latar janur kuning. Foto itu tidak mewah, tapi memiliki cerita paling dalam yang tak pernah bisa dihapus waktu.